Perkenalkan, nama saya Pedro Chandra M. Butar-Butar, NIM 180312008 dari Program Studi Agroteknologi 4, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan ini saya akan membuat video yang menjelaskan tentang alat pelindung diri saat pengaplikasian pestisida dan sesudah pengaplikasian pestisida. Sebelum masuk ke videonya, kita akan membahas sedikit tentang pestisida. Pestisida memiliki bahan kimia yang beracun bagi tubuh, dan tiap pestisida memiliki tingkat keracunan yang berbeda-beda. Penggunaan pestisida yang tidak tepat dapat memberikan efek samping keracunan bagi si pengaplikasi pestisida. Namun, di balik itu semua, ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketidaktepatan penggunaan pestisida. Yang pertama yaitu tingkat pengetahuan yang sangat minim terhadap pestisida, sikap dan perilaku dari si pengguna pestisida tersebut. Lalu ada penggunaan alat pelindung diri yang minim saat pengaplikasian pestisida. Kurangnya informasi yang berkaitan dengan penggunaan pestisida tersebut. Jalur masuknya pestisida dapat melalui kulit, pernapasan, dan mulut. Sehingga maka dari itu sangat pentinglah penggunaan alat pelindung diri saat pengaplikasian pestisida untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan saat pengaplikasian. Pada video ini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari alat pelindung diri saat pengaplikasian pestisida. Yang pertama yaitu baju yang berlengan panjang. Fungsi dari baju lengan panjang ini juga bisa menghindarkan kita dari keracunan pestisida melalui kulit yang tidak sengaja saat terbawa angin. Yang kedua ada masker. Fungsi dari masker ini bisa juga untuk mencegah kita keracunan melalui pernapasan. Namun alangkah lebih baiknya jika menggunakan respirator. Selanjutnya yaitu ada topi. Topi juga sangatlah penting saat pengaplikasian pestisida. Seperti yang kita tahu, perkebunan kelapa sawit saat pengaplikasi pestisida cuaca haruslah terang dan panas supaya pestisida yang diaplikasikan dapat bekerja dengan optimal, sehingga topi sangatlah penting saat pengaplikasian. Namun alangkah baiknya topi yang digunakan topi yang dapat menutupi seluruh bagian kepala dan anti air. Selanjutnya yaitu ada kaos kaki. Kaos kaki ini juga sangat perlu supaya saat memakai sepatu boot kulit tidak langsung berjumpaan dengan sepatu boot yang kasar, supaya kaki tidak terluka dan bergesekan dengan sepatu boot. Lalu ada celana panjang untuk menutupi kaki kita dari bawah sampai ke pinggang. Ini juga celana dapat mencegah keracunan pestisida dan yang lain. Selanjutnya yaitu ada sepatu boot. Sepatu boot ini sangatlah penting saat pengaplikasian. Seperti yang kita tahu, sepatu ini dapat mencegah kita dari berbagai hal saat pengaplikasian. Namun penggunaan celana panjang dengan sepatu boot haruslah sesuai. Penggunaan yang benar yaitu seperti ini, menutupi bagian sepatu boot supaya apa? Supaya tidak ada benda asing yang masuk ke dalam boot. Dan ini seperti ini, memasukkan celana ke bagian dalam boot merupakan cara yang salah, seperti cara yang benar. Selanjutnya yaitu kaca pelindung mata. APD ini sangatlah penting untuk melindungi mata dari bahaya keracunan pestisida.
Lalu ada sarung tangan. Sarung tangan yang digunakan ialah berbahan plastik supaya tidak dapat tembus, karena bahaya keracunan pestisida sangatlah mungkin terjadi melalui tangan. Lalu ada selemak. Selemak ini APD yang sangat penting yang harus digunakan pada saat pengaplikasian untuk melindungi bagian tubuh dari bahaya keracunan pestisida saat pengaplikasian yang tidak diduga. Setelah pengaplikasian pestisida, sebaiknya alat pelindung diri yang sudah dipakai segera dicuci dengan bersih pada air mengalir. Begitu juga dengan si pengaplikasi pestisida. Dia juga harus membersihkan bagian tubuhnya untuk mencegah kontaminasi atau keracunan pestisida yang tidak diinginkan, mulai dari tangan sampai kaki bagian tubuh. Sekian hasil video dari saya tentang penjelasan alat pelindung diri saat pengaplikasian pestisida. Sekian dan terima kasih.